Di saat Natal kita pasti sering juga mendengar sebuah kata kalimat yang sangat indah sebenarnya kalau kita mengerti dengan benar. Kata itu adalah kata Immanuel. Immanuel adalah sebuah kata yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, dan ada hanya dua orang yang Tuhan berikan nama itu di Alkitab. Yang satu ada di Perjanjian Lama, yang satu ada di Perjanjian Baru. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kado yang terindah yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, hari ini biarkan hati kami diingatkan sama Tuhan terus bahwa kami sudah menerima kado yang terindah. Ajari kami Tuhan supaya kami buka kadonya, supaya kami mengerti isi yang ada di dalamnya. Dan juga Tuhan, pasti kami terkejut karena isinya begitu indah. Ajari kami Tuhan supaya kami sadar bahwa kami layak menerimanya, dan kami sudah dilayakkan untuk menerimanya. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih buat Yesus, buat rancangan-Mu, buat kerajaan sorga, buat hidup kami, buat masa depan kami. Karena Yesus hidup kami jadi berarti, karena Yesus hidup kami jadi dahsyat, karena Yesus hidup kami jadi luar biasa. Itu sebabnya hari ini Tuhan, teduhkan hati kami, dan kami percaya Roh Kudus sendiri akan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. 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 Silakan duduk. Shalom. Merry Christmas. Siapa yang ada open house nanti siang di rumahnya? Oh, lumayan ya. Apa ada yang pergi ke rumah saudaranya? Pasti juga ada ya. Jadi hari ini jaga makanan, karena pasti banyak babi berserakan di mana-mana. Apalagi buat orang Manado. Haleluya. Mama saya ikut sama saya. Dia adalah orang yang paling luar biasa kalau buat berenebon kaki babi. Haleluya. Paling dahsyat. Katanya dokter nutrisi saya dulu, kaki babi itu penuh dengan kolagen. Dan kata dokter nutrisi saya waktu saya baru sembuh sakit dulu, katanya kalau di atas meja ada babi, sampingnya sapi, pilih babi. Karena babi itu daging putih dan dia lebih sehat dari sapi. Dan fatnya kolagen. Saya langsung angkat tangan bilang terima kasih Tuhan. Engkau baik buat saya. Baru tahu ya. Happy kan, langsung happy ya. Di saat Natal kita pasti sering juga mendengar sebuah kata kalimat yang sangat indah sebenarnya. Kalau kita mengerti dengan benar. Kata itu adalah kata Immanuel. Immanuel adalah sebuah kata yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, dan ada hanya dua orang yang Tuhan berikan nama itu di Alkitab. Yang satu ada di Perjanjian Lama, yang satu ada di Perjanjian Baru. Nah, kedua orang ini responnya berbeda. Respon daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka punya respon berbeda. Reaksi itu adalah sesuatu emosi yang terjadi ketika ada sesuatu kondisi atau situasi terjadi. Respon itu adalah sebuah reaksi yang sudah terkalkulasi, sudah dipikirkan, sudah direnungkan. Nah, respon itu akhirnya menentukan kehidupan dan bahkan masa depan hidup mereka sebenarnya. Di Yesaya pasal yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-7. Kalau saya baca Yesaya itu seperti perjanjian baru tapi ada di perjanjian lama gitu. Bagi saya Yesaya adalah sebuah kitab yang sungguh-sungguh mesianik karena banyak sekali pesan-pesan tentang Yesus yang terkandung di dalamnya. Apalagi berita-berita Natal, barusan lagu yang kita nyanyikan, dikatakan bahwa penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Itu juga ada di Yesaya, nanti kita lihat. Itu semuanya adalah nubuatan demi nubuatan yang diberikan oleh Nabi Yesaya pada saat itu. Dan dia mendapatkan kehormatan untuk bisa memberitakan suara isi hati Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu tentang kelahiran Yesus. Dan pasti banyak hari itu yang tidak mengerti, banyak hari itu yang pasti nggak sadar gitu ya, bahwa ada sesuatu yang sangat indah yang terjadi. Nah, Yesaya pasal yang ke-7, ketika pertama kali kata Immanuel diucapkan, itu jarak dengan kelahiran Yesus itu sekitar kira-kira 700 tahun setelah itu. Nah, pertama kali kalimat ini diucapkan atau kata ini diucapkan itu diberikan kepada seorang raja yang bernama Raja Ahaz. Raja Ahaz adalah raja dari kerajaan Yehuda. Jadi saat itu Israel itu ada kerajaan Israel, kerajaan Yehuda.
Israel ibu kotanya Samaria, Yehuda ibu kotanya Yerusalem. Nah saat itu Ahaz ini di kerajaan Yehuda ini dikepung sama berbagai kerajaan. Dan saat itu kita sudah tahu banyak sekali memang terjadi peperangan dan lain sebagainya. Nah saat itu juga ada sebuah bangsa yang sangat-sangat powerful, sangat hebat. Nanti satu hari di tahun depan kita belajar tentang pengepungan 185.000 tentara Asyur namanya. Kepada seorang raja namanya Raja Hizkia. Itu kisah yang luar biasa. Nah saat itu kerajaan Asyur yang berasal dari daerah sekitar Babilonia. Itu merupakan kerajaan yang sangat-sangat hebat. Kerajaan yang licik. Kerajaan yang sungguh-sungguh powerful. Dan orang kalau lihat mereka, paling tidak, saya mau aliansi deh sama kamu. Atau enggak, saya minta dibantu atau tidak, jangan cari gara-gara deh sama mereka gitu. Karena mereka begitu luar biasa, powerful, luar biasa. Nah saat Raja Ahaz dikepung dengan berbagai-bagai kerajaan ini, dan setiap raja pada saat itu di bangsa Israel itu selalu Tuhan berikan seorang pendamping yaitu nabi. Nah saat itu nabinya Nabi Yesaya. Nabi Yesaya selalu mendapatkan banyak nubuatan, banyak suara isi hati Tuhan, dan kemudian Tuhan bicara sama dia. Yesaya, kamu kasih tahu sama Raja Ahaz bahwa saya akan menolong dia. I will be with him. Saya akan tolong dia. Saya akan lepaskan dia dari semua jerat kerajaan-kerajaan yang mengepung dia. Nah saat yang bersamaan, Raja Ahaz mendapatkan tawaran dari kerajaan Asyur yang hebat ini. Mereka katakan, udah lo sama gue aja, saya bantu kamu. Dan sosok Asyur, kerajaan yang hebat ini, the Assyrian, itu bagi mereka sosok yang bisa membuat mereka merinding, bahkan ketika mendapatkan sebuah tawaran pertolongan, itu sesuatu yang sangat-sangat menggiurkan pastinya. Dan udah kelihatan pasti di depan mata. Ini orang mau bantu saya, kerajaan besar, kekuatannya luar biasa. Sementara satunya ini, nabi yang datang kepada saya nawarin pertolongan Tuhan yang tidak bisa saya lihat Tuhannya. Jadi akhirnya, singkat cerita Ahaz bilang, mengambil keputusan kepada Nabi Yesaya, udah nggak usah, saya minta Asyur aja yang tolong saya. Dengan kata lain, ini udah pastilah, sesuatu yang pasti udah kelihatan kok. Waktu itu terjadi, Nabi Yesaya bilang begini sama Raja Ahaz. Yesaya pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-12. Kita mulai dari ayat yang ke-12 mengatakan begini. Yesaya 7 ayat 12. Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku gak mau minta sama Tuhan. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Bahasa aslinya aku gak mau ngerepotin Tuhan. Udah gak usah repot-repot. Udahlah gak usah repot-repot, gak usah bantuin. Udah tenang aja, saya udah punya bantuan dari orang yang saya bisa lihat secara fisik. Dan hebat lagi bangsanya. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, ini kandungan kalimatnya luar biasa, dikatakan begini. Baiklah dengarkan hai keluarga Daud. Ingat ya ada kalimat ini ya, keluarga Daud, karena keturunan Daud. Keturunan Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang? Dengan kata lain, kita sebagai manusia hari ini harusnya belajar. Setiap kali kita mengandalkan kekuatan manusia bukan kekuatan Tuhan, kita akan mengambil keputusan yang salah, kita akan akhirnya merepotkan orang yang ada di sekitar kita dan diri kita sendiri. Ujungnya pasti begitu. Jadi firman Tuhan udah jelas dikasih tahu, kamu nanti akan melelahkan orang yang ada di sekitar kamu. Dan dikatakan sehingga kamu melelahkan Allah juga. Bukannya berarti secara letterlock Allah lelah, bukan begitu. Maksudnya adalah nanti kamu mengambil keputusan yang salah, ujung-ujungnya Tuhan yang tolong juga, gitu loh. Kenapa nggak sekarang? Kenapa kamu tunda yang namanya ketaatan? Kita kalau berjalan dan kita udah tahu jalannya salah, Alkitab katakan sadar dan bertobat, bukan sekedar sadar aja. Sadar salah, segera cari U-turn, jalan balik toh. Kalau cuma sadar, terus kemudian kita udah dikasih tempat di mana kita bisa putar balik, kita nggak putar balik, kita tunda dan kita tunda dan kita tunda, yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Waktu kita sadar dan bertobat, Alkitab katakan, waktu kita sadar dan kita putar balik, itu akan lebih luar biasa prosesnya daripada kita menunda ketaatan sehingga yang terjadi adalah kerugian bagi diri kita sendiri. Orang yang udah tahu dia salah jalan, kemudian dia muter balik, dalam hitungan misalnya 5 menit dan dia tunda itu sampai setengah jam, ya rugi diri sendiri. Semuanya jadi lama karena ulahnya dia. Itu aja sih, sesederhana itu. Itu maksudnya.
Nanti kamu akan melelahkan orang lain, melelahkan dirimu, dan juga nanti akhirnya, ujung-ujungnya nanti kamu minta-minta lagi sama Tuhan gitu loh. Itu maksudnya Yesaya. Nah kemudian di ayat yang ke-14, dia memberikan sebuah kalimat yang luar biasa. Bayangkan ini seorang raja dapat kehormatan, mendapatkan sebuah nubuatan yang di dalamnya ada kandungan kata yang sangat indah, Immanuel. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Betul, pertanda ini, tanda ini akan terjadi 700 tahun lagi setelah itu. Betul. Tetapi nubuatan ini Yesaya bilang sama dia, ini loh, ini akan terjadi nanti di dalam keturunanmu, keturunan Daud. Betul 700 tahun lagi setelah ini. Tapi Tuhan ini yang dia nantinya akan menjelma jadi manusia, Tuhan yang sama ini siap menolong kamu. Itu sebabnya dikatakan begini, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dengan kata lain, dia kasih tahu sama Ahaz, kamu rugi kalau kamu gak ngerti arti daripada Allah ini, yaitu Immanuel, artinya Allah menyertaimu, God is with you. Dan itu yang akhirnya menjadi kebanyakan dari banyak orang Kristen yang saya katakan berkali-kali, selalu cuma mau mengejar jawaban doa, tidak pernah mengejar proses penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dan banyak orang Kristen akhirnya rugi waktu, rugi tenaga, rugi segala-galanya, rugi rohani lah saya bisa bilang, karena yang dia kejar selalu jawaban doa. Itu sebabnya hari ini biarkan kita mengerti bahwa Yesus itu datang, dia membawa sebuah pesan yang sangat indah, bukan sekedar hanya selamatkan dunia yang kita tahu, tapi dia datang dan dia katakan, aku Allah Immanuel. Kita patut mengerti arti daripada Allah menyertaimu. Karena banyak orang berdoa, pasti kalau saya lontarkan kata doa, pasti yang dipikir apa? Jawaban doa. Kita lupa selama ada penantian jawaban doa, itu ada yang namanya proses penantian, dan itu justru penyertaan Tuhan terjadi di situ, dan banyak orang akhirnya miss atau kehilangan momen itu karena pikirannya jawaban doa. Akhirnya pertanyaan yang tadinya bertanya begini misalnya, kapan ya ini terjadi? Kapan ya nanti jawaban doa terjadi? Gimana ya caranya supaya nanti bisa dapat jawaban doa? Kapan ya, kemana ya arah hidupku? Yang tadinya dia bertanya, karena dia akhirnya gak puas, akhirnya dia mempertanyakan Tuhan. Tuhan ada gak sih? Tuhan sanggup gak sih? Tuhan bisa gak sih? Dan seterusnya dan seterusnya. Dia kehilangan momen penyertaan Tuhan, yang sebenarnya itu paling indah dalam hidupnya. Karena di dalam momen itu, terjadi hal yang paling dahsyat, yaitu apa? Keintiman bersama dengan Tuhan. Makanya kenapa? Banyak jawaban doa ditunda sama Tuhan. Karena dia lagi sebenarnya ngajarin kita untuk belajar intim sama dia di saat penantian jawaban doa. Itu sebabnya kenapa yang dia katakan kedaulatanku adalah kedaulatanku, kalau aku tahu kapan waktunya itu berarti aku ini kasih tahu sama kamu bahwa aku adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan selalu Alkitab katakan kalau sudah genap waktunya itu berarti Allah turut bekerja dalam respon-respon kita. Mendatangkan kebaikan bagi kita. Makanya Roma 8 ayat 28 selalu dimulai dengan kalimat apa? Sekarang aku tahu. Kalau udah lewatin semuanya, kita bisa deklarasi, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam responnya aku kepada masalah itu. Dan dia merangkaikan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi aku. Jangan kehilangan momen penyertaan Tuhan. Karena itu adalah momen yang paling indah dalam hidupmu. Hal yang sederhana dan gak pernah dibahas. Karena selalu dari atas mimbar mungkin dikasih tahu gini, udah percaya nanti Tuhan jawab. Oke, betul, Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan siap memberikan terbaik. Tetapi di dalam penantian itu, dia gak mau sekedar kasih-kasih. Sama seperti kita punya anak, sama seperti kita pergi ke toko mainan. Dikasih panduan di box-box mainan, 2-4, 6-8, 10-12. Supaya orang tua tahu bahwa ini adalah hadiah atau kado atau mainan yang diberikan kepada anak sesuai sama umurnya. Anak 2 tahun dikasih mainan 16 tahun ke atas, rusak sama dia. Dia gak menghargai Tuhan juga gitu.
Dia punya banyak hal indah dan dia sekarang katakan, yuk selama penantian ini, selama penyertaanku, nikmati penyertaanku, bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Jadilah dewasa, jadilah punya karakter yang tahan uji dan seterusnya dan seterusnya. Kalimat yang kedua yang diucapkan, buka sama-sama saya di Matius pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-20 mengatakan begini. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20, ini adalah sebuah penglihatan malaikat Tuhan kepada Yusuf. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Tadi Ahaz juga ya, keturunan Daud. Sama, satu lineage, satu genealogi, satu silsilah. Yusuf anak Daud. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu, saat itu kalau kita belajar kultur Yahudi, biasanya orang tua udah ngejodohin anaknya. Biasanya dijodohin anak itu biasanya yang paling early yang tercatat adalah umur 12 tahun. Mungkin Maria umur 14 atau 15 kita nggak tahu. Dan biasanya tunangan itu adalah jarak untuk supaya mereka mempersiapkan pernikahan dan upacaranya terjadinya di sinagog. Dan biasanya dari tunangan sampai kepada pernikahan itu mereka betul-betul harus bertanggung jawab hidup kudus. Jadi ini sudah tunangan. Dan tunangan itu berlangsung selama 1 tahun, nanti setelah itu ada pernikahan dan itu sangat sakral di dalam kultur Yahudi pada saat itu. Jadi ketika malaikat Tuhan nampak di dalam mimpi, ini kejadiannya saya percaya terjadi setelah Lukas mencatat bahwa malaikat Tuhan menghampiri Maria di rumahnya dan katakan bahwa hal yang sama terjadi, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Dokter Lukas mencatat setelah itu Maria disuruh pergi dan bahkan dia pergi ke daerah Yehuda di mana di situ ada Elizabeth. Dia mungkin tinggal di situ beberapa bulan dan dia ada waktu di situ untuk merenungkan apa yang malaikat katakan kepada dia. Ada waktu untuk merenungkan. Karena nggak mudah bagi mereka. Yusuf enggak. Yusuf dapatnya mimpi. Dan ini adalah responnya dia ketika dia bangun pagi-pagi. Dikatakan begini, ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Malaikat Tuhan mengutip apa yang Yesaya katakan. Biarlah itu terjadi penggenapan yang dikatakan oleh Yesaya maksudnya. Dia kutip ayatnya, dia katakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia kutip Yesaya 7. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Beautiful. Dan respon daripada Yusuf ketika selesai semua itu, dia gak punya waktu untuk merenung seperti Maria. Dia ambil keputusan, walaupun sulit. Karena di dalam kultur Yahudi, kalau di dalam masa tunangan terjadi kehamilan, ya, itu mereka pada saat itu sebenarnya dalam kultur yang sebenarnya, wanitanya itu harus dirajam sama batu. Tapi itu sudah dilarang dan itu hampir nggak pernah terjadi tercatat karena apa? Ada bangsa Romawi yang menjajah mereka dan bangsa Romawi itu melarang hal itu terjadi. Walaupun itu secara kultur ada di dalam bangsa Yahudi. Plus ada kemungkinan berikutnya lagi yaitu ya udah cerain aja, nggak usah kawin akhirnya. Sekarang saya mau tanya, kita ketemu sama teman yang udah tunangan, tiba-tiba kita tahu bahwa tunangannya hamil. Terus kita ngomong sama dia, tunangan lo hamil. Terus dia bilang, ya tapi bukan dari gua, dari Roh Kudus. Kita pasti akan 2 hal terjadi. Kita pikir dia gila, atau enggak ya dia beneran bohong lah. 2 hal itu yang dihadapi sama Yusuf. Di dalam kultur yang tidak seliberal hari ini. Gimana coba ditanya sama orang? Apakah semua orang atau siapapun atau bahkan 1 orang pun ada gak sih yang percaya ketika dia bilang, itu bukan dari saya gak melakukan hubungan seks di luar nikah. Itu dari Roh Kudus. Dia memulai sebuah keputusannya dengan sesuatu yang sangat sulit dalam hidupnya. Yang satu tidak mau percaya, karena dia tidak lihat Tuhan dengan mata rohaninya. Dia lihat kehidupannya dengan mata jasmani. Yang satu
walaupun sulit, dia lihat ke semua kehidupan bentang di depannya dia dengan mata rohaninya. Dan dia katakan, oke Tuhan. Di saat kita katakan yes Lord, penyertaan Tuhan terjadi, mujizat terjadi. Makanya ya, saya mau kasih tahu ini sama Bapak Ibu. Saya ini menikah sama orang yang, kalau Bapak Ibu tahu di zaman dulu ada film MacGyver, itu istri saya. Jadi di rumahnya agak-agak kebalik ya, agak kebalik nih di rumah saya. Yang ngurusin belanjaan saya, ngurusin uang belanja saya. Tadi sebelum berangkat ke sini, mbaknya bilang ini, nanti masak apa? Kalau misalnya mau masak sesuatu, saya yang harus siapin. Nanti saya pilihin menunya, ntar begini, masak ini. Itu saya. Istri saya juga teman, jarang lah. Minta uang belanja, gak pernah ke saya. Galon air habis, ngadunya kemana? Ke saya, galon habis. Kalau nggak pesan nama distributor, pencet yang cepat aja Indomaret. Itu siapa? Saya. Istri saya beda. Dia adalah bagian betul-betulin rumah. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada hujan, ya, terus saya nyari dia, si ibu mana? Di loteng Pak, betulin genteng. Itu istri saya. Jadi anak-anak di rumah, kalau terjadi kerusakan pintu, kerusakan apa, bahkan komputer lagi hang, nggak pernah panggil daddy, nggak pernah. Mami gitu. Karena dia MacGyver. Saya enggak. Jadi orangnya logika tinggi. Dan bagi saya, dia adalah orang yang salah satu orang yang terpandai yang saya pernah ketemu dalam hidup saya. Logika tinggi lah pokoknya. Banyak akal. Bahkan kalau respon, kalau ngasih sesuatu, ini mumpung dia nggak ada ya kita ngomongin aja ya. Ntar dia datang ibadah kedua, mumpung saya puas-puasin nih ngomongin dia. Jadi orang ini adalah orang yang selalu tingkat dulu ya, tingkat imannya tuh, waduh itu jauh lah. Saya punya kalau logika, pokoknya yang pasti-pasti aja deh gitu. Tahun 2018 dia tutup asuransi saya. Dia bilang, udahlah, kamu kan sehat. Kamu kan hidup sehat, dari tahun 2003, 2004 saya udah makan sehat, hidup sehat. Saya punya kadar lemak dalam tubuh saya 9%. Saya ngelatih orang juga, training di gym dan lain sebagainya. Masalahnya saya takut jarum, jadi saya nggak pernah cek darah. Sampai orang suka bilang, muka serem, jarum takut, gimana sih? Jadi saya nggak pernah cek darah. Karena saya juga berpikir gini, udahlah pasti sehat deh gitu ya. Nah dia juga gitu, tahun 2018 dia melihat ini asuransi nggak bagus nih, tutup aja deh, buka yang baru. Harusnya apa? Yang lama tetap dibuka dong. Supaya yang baru ini kan ada masa tunggu 90 hari, ya nggak? Ditutup sama dia. Dengan logikanya, udahlah save uang, tutup aja, ini buka yang baru. Nah waktu buka yang baru berarti saya selama 90 hari tidak ada yang namanya coverage dari asuransi. Saya nggak punya asuransi berarti. Harusnya kan dibuka aja, kan berarti ada proteksi dari situ. Tiba-tiba, saya gubrak di kamar mandi saya. Di hari ke-76, saya terdiagnosa kena kanker. Di hari ke-76. Itu ya, waktu saya lihat dia doa dan dia lagi nangis, itu sampai gini-giniin kepala. Sampai nangis-nangis, aku bodoh banget gitu. Tuhan biarkan itu terjadi. Supaya istri saya ngalami Tuhan. Dia mentok, dia nangis sampai dia berdoa begini, Tuhan kalau suami saya sakit, kenapa enggak 14 hari lagi? 14 hari lagi ke cover Tuhan. Sampai bilang ini jangan gitu juga kali doanya. Doa jangan sampai sakit, sakit 14 hari lagi. Itu saking frustasinya. Singkat cerita dah ya. Bapak Ibu udah tahulah kesaksian saya. Saya dirawat, saya ngalamin proses hampir meninggal dan lain sebagainya. Setelah selesai dari semua pengobatan, saya nggak pernah lupa di hari ketika dia mau cek tagihan. Waktu itu masih di Singapura. Saya nggak pernah lupa waktu dia cek tagihan dan dia buka pintu kamar saya setelah dia baru dari business office dari bawah. Dia masuk udah kayak zombie, mukanya begini. Saya sampai deg-degan. Aduh berapa tagihannya? Ternyata dia membawa kabar yang sangat-sangat mengejutkan. Dia bilang begini, katanya rumah sakit semua tagihan sudah lunas terbayar. Saya tanya, kok bisa? Semua orang yang datang, ada sepertiga orang yang datang kita nggak kenal dari gereja-gereja lokal. Dia bilang mereka nabur. Dan bahkan pihak rumah sakit katakan, Bu, ini orang-orang yang nabur, yang ngasih uang di sini Bu, ini kelebihan bayar. Saya pulang, saya keluar dari rumah sakit bukan sekedar membawa kesembuhan, saya membawa uang kelebihan. Sampai di saat itu
Saya bisa nabur buat orang-orang yang sedang sakit. Saya tanya sama istri saya, kamu cari tahu orang yang sedang sakit siapa teman-teman kita, uang kelebihan ini tabur buat mereka. Ini dari Tuhan, kita kembalikan kepada orang yang mempunyai kebutuhan sama seperti saya. Selesai semuanya itu, Tuhan bilang gini sama dia, kamu jangan bergantung sama manusia. Saya nggak katakan Bapak Ibu nggak boleh punya asuransi, bukan ya, bukan itu. Saya punya asuransi kok. Saya nggak bilang itu. Tuhan lagi menyatakan dirinya sama dia, saya asuransinya kamu. Kalau kamu bergantung sama saya dan kamu memperhatikan penyertaan saya bahwa saya adalah Allah Immanuel, hidupmu diubahkan Tuhan. Makanya ya, waktu saya disembuhkan, banyak orang kan datang bilang begini, Bill, lu dapat mujizat kesembuhan? Bukan. Mujizat yang saya terima adalah saya, istri saya, dan kedua anak saya ngalami penyertaan Tuhan dan kami diubahkan Tuhan. Itu mujizat yang paling indah. Itu mujizat yang paling luar biasa. Dan saya selalu katakan, kesembuhannya bonus. Kesembuhan Tuhan tinggal balikin tangan kita sembuh. Tetapi yang namanya belajar tinggal di dalam penyertaan Tuhan dan kita mau diubahkan Tuhan, itu respon daripada kita. Hari ini kita lihat firman ini. Apakah saya punya hati seperti Ahaz? Atau saya punya hati seperti Yusuf? Apakah mata rohani saya terbuka hari ini? Apakah saya mau melihat jalan Tuhan dengan mata rohani saya? Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan dengan jelas, mengatakan begini. Coba lihat sama-sama saya, Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-5 mengatakan begini. Ini bagi saya luar biasa ya. Yesaya ini punya korelasi yang hebat sama kelahiran Yesus. Apa yang dikatakan begini, Yohanes 14 ayat 5. Kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Perhatikan kalimat ini. Banyak orang mengatakan begini, ikut Tuhan, ujungnya kemana? Pertanyaan filosofi keluar, pertanyaan intelektual manusia keluar. Sama seperti Ahaz toh, karena nggak lihat, nggak tahu ujungnya seperti apa. Yesus bilang begini, dia katakan begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia tidak pernah katakan aku hidup kebenaran baru cari jalannya, nggak pernah. Dia katakan aku adalah jalan, masuk ke dalam jalan aku. Di situ kamu akan menemukan kebenaran. Setelah kamu menemukan kebenaran, kamu akan menghadapi atau memiliki kehidupan yang berkelimpahan yang aku janjikan. Berkelimpahan itu dimulai dari dalam sini, bukan di tangan kita. Jangan pernah salah arti, saya harus terus ingatkan ini kepada jemaat Tuhan. Jangan kejar-kejar kelimpahan harta, jabatan, status, ketenaran, atau uang. Bukan itu. Terlalu kerdil rohani. Kelimpahan damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, pertumbuhan rohani, karakter yang tahan uji. Itu kelimpahan yang Tuhan mau kasih. Ujung daripada penyertaan Tuhan, itu yang terjadi. Itu sebabnya jalan kebenaran dan hidup sudah didokumentasikan sama Yesaya. Wow. Maksudnya apa Pak? Barusan kita nyanyikan lagunya toh. Kita baca ayatnya ya. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 mengatakan begini. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. The government shall rest on his shoulder. Dengan kata lain, semua tatanan kehidupan itu dikuasai dan dasarnya adalah Yesus. Dan kemudian Yesaya katakan begini, ingat, pribadi ini adalah penasehat ajaib. Maksudnya apa? Yesus ketika katakan begini kepada kita hari ini, aku adalah jalan. Manusia bertanya, ujungnya seperti apa? Nanti seperti apa jalannya? Dia bilang gini, selama kamu masuk ke dalam jalan ini, selama kamu ikut aku, follow me, aku adalah penasehat ajaib. Selagi jalan, aku akan nasihati kamu. Roh Kudus akan kasih tahu kamu. Jadi dengan kata lain dia lagi kasih tahu sama kita begini, jangan ikut aku dengan intelektual kamu, jangan. Ikut aku dengan iman, buka mata rohanimu. Selagi kamu masuk ke dalam jalan ini, kamu gak bisa lihat ujungnya toh. Aku adalah penasehat ajaib. I'm the wonderful counselor. I will counsel you. Aku akan nasihati kamu. Jalan sama saya kan? Kan dituntun, kan kita pengikut Kristus. Berarti kan kita pegang tangannya dia yang tidak pernah ngelepasin kita. Kita berjalan bersama dia. Seumur hidup kita loh ya, ini. Waktu kita lagi jalan sama dia, tiba-tiba kita akan melewati lembah kekelaman. Kita lewati hal-hal yang sulit. Tangannya tidak pernah sedetik pun lepaskan kita. Kita berteriak di situ. Tuhan, gelap Tuhan. Tuhan, gak enak Tuhan. Dia ingatkan kita. Nah, disinilah
kamu menikmati penyertaan aku yang tidak pernah gagal. Tanganku selalu pegang tanganmu. Dia jalan sama kita. Oh, kengerian terjadi di sekeliling kita. Dia bilang gini, nak, takut is okay, tetapi jangan ketakutan. Karena aku berjalan bersama denganmu. Di tengah-tengah jalan kita akhirnya sadar, wow, ternyata dia adalah Allah yang perkasa. Di tengah-tengah jalan akhirnya kita sadar, kita menemukan yang namanya kebenaran itu. Wow, ternyata dia adalah Bapa yang kekal. Jalan kebenaran. Dan akhirnya kita kelewati semuanya itu, kita sampai di satu titik kita bilang gini, wow, terima kasih Tuhan, jalan kebenaran dan hidup. Sekarang aku memiliki hidup yang penuh dengan damai. Karena Engkau adalah Raja Damai. Yesaya sudah tulis, Yesaya kasih tahu, dan Yesus tajamkan ini untuk kita. Ironisnya sama dunia dibalik. Sama dunia dibalik. Ayat yang terakhir saya berikan kepada Bapak Ibu, 2 Petrus 2, ayat yang kedua mengatakan begini. 2 Petrus 2 ayat yang kedua. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jalan kebenaran dan hidup tuh sama dunia dibalik. Saya mau hidup sesuai sama keinginan saya. Saya akan benarkan apa yang saya lakukan, baru saya cari jalannya. Wow. Itu sebabnya banyak orang gak mau diatur. Banyak orang gak mau masuk ke dalam perjalanan iman. Banyak orang cuma sekedar hanya kejar jawaban-jawaban doa, melewati proses penyertaan, kehilangan esensi daripada Immanuel. Allah menyertaimu. Karena dia hidupnya sesuai sama keinginannya. Bukan jalan kebenaran dan hidup, tetapi hidup kemudian minta dibenarkan dan cari jalannya. Itu terjadi dan itu merontokkan sebuah negara yang didirikan di atas firman Tuhan. Karena tiba-tiba di Amerika satu hari, orang-orang datang ke Kongres. Kami mau aborsi dilegalkan, kami mau LGBT dilegalkan. Dan semua permintaan keinginan mereka itu dibenarkan sama Kongres atau DPR-nya mereka. Dan mereka cari jalannya sendiri. Moralnya hancur gara-gara itu. Saya tutup dengan ini. 2 kata Immanuel ini diberikan kepada 2 orang yang berbeda. Dan ada juga satu kata Immanuel yang diberikan kepada keluarga saya. Sejarahnya saya sudah bagikan sedikit di beberapa minggu yang lalu. Di tahun 1930 datanglah seorang sepasang suami istri ke Pasuruan, Jawa Timur. Mereka datang dari kota namanya Chennai, India. Mereka sudah Kristen. Mereka datang sebagai ekspatriat kerja di pabrik rokok. Dan mereka keluarkan diri, mereka resign karena mereka nggak sejahtera. Mereka pindah ke kota kecil namanya Batu Malang. Di sana mereka mendirikan gereja Pantai Costa di tahun 30-an. Dan disitulah lahirlah 8 orang anak. Termasuk mama saya. Jadi opa-oma saya datang dari India. Mereka sudah Kristen. Mama saya selalu bilang ini, itu gara-gara Thomas. Tahun 50-an Thomas mendarat di India. Kuburnya masih ada di sana. Dengan berjalannya waktu, opa-oma saya meninggal. Saya nggak pernah ketemu sama mereka, mereka adalah pahlawan iman bagi saya. Sebelum mereka meninggal, mereka katakan kepada 8 orang anaknya, sebarkan Injil ke Indonesia lewat literatur. Detail sekali. Satu persatu pindah ke Jakarta, ya. Yang satu tinggal di sana, meneruskan gerejanya, dan sampai hari ini gerejanya masih ada. Ya. Dari 8 bersaudara, yang 6 sudah dipanggil pulang Tuhan, tinggal berdua. Yang satu mama saya, umurnya 81. Yang satunya lagi tante saya yang masih mengembalakan gereja di sana, berserta dengan sepupu saya di Batu Malang. Mereka pindah Jakarta. Mama saya pindah Jakarta tahun 60-an. Dia ketemu dan jatuh cinta sama seorang pria Manado di sebuah paduan suara di gereja GPDI Ketapang sini. Yang satu kulitnya hitam, satu kulitnya putih. Mereka menikah dan jadilah saya. Istri saya orang Cina, anak saya gado-gado. Di tahun 67, mereka berembuk bersama, mereka anak yatim Bapak Ibu. Mereka mengambil keputusan untuk meneruskan apa yang orang tua mereka katakan, sebarkan Injil lewat literatur. Mereka dirikan yayasan namanya Yayasan Immanuel. Nah, nama itu diberikan kepada mereka, karena mereka betul-betul merasakan, menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup mereka yang tidak mudah.
Mereka datang dari sebuah kampung. Mereka harus pergi ke Jakarta. Mereka dibukakan pintu sama Tuhan. Karena salah satu yang dari 8 bersaudara ini, satunya adalah pria. Dan dia waktu ke Jakarta sejak awal, Tuhan menitipkan sebuah usaha kopi sama dia. Mama saya menikah dengan papa saya gabung di situ dan lain sebagainya. Mereka punya usaha dan mereka mulai dirikan yayasan tahun 67. Yayasan Immanuel itu ada toko bukunya, ada penerbitan, mungkin Bapak Ibu pernah ke situ dan pernah baca buku yang ada tulisannya Immanuel, dan kami juga membantu, kami ada satu departemen yang membantu hamba-hamba Tuhan setiap bulan, sudah 57 tahun kami bantu hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah. Dan waktu itu terjadi, by the way kalau mau tanya mama saya, rahasia umur panjang, dia selalu bilang ada 3 hal, makan ikan, olahraga, sama minum wine katanya. Kok minum wine tante? Iya dong, kayak Paulus katanya gitu. Ada ayatnya? Ada. Di mana tante? Nggak tahu. Ada ayatnya. Mama saya jalannya masih kenceng. Toko favoritnya kalau di mall Watson. Karena di situ ada buy one get two free, sabun cuci tangan. Waktu mereka menjalankan yayasan mereka, saya cuma mau memberikan kekuatan ini kepada kita hari ini, karena sebentar kita akan masuk ke dalam tahun yang baru toh. Kita nggak bisa lihat ujungnya seperti apa. Tuhan sudah menyiapkan yang terindah buat Bapak Ibu sekalian. Dia sudah mempersiapkan orang dan kesempatan yang tepat untuk membawa kita kepada tujuan yang tepat. Mereka kesulitan, banyak kesulitan perjuangan ekonomi mereka. Karena mereka membuat yayasan itu nggak mudah. Di tahun 71, dan kita kalau kita tahu tahun 71 nggak ada HP, nggak ada fax, nggak ada email, yang ada cuman telex. Yang generasi sekarang pasti bingung telex apa. Di Google aja adik-adik ya, saya juga bingung ceritanya gimana. Mereka tiba-tiba dapat telex permintaan dari toko Starbucks yang pertama kali buka di Pike Place, Seattle, masih satu toko, belum jadi besar sampai sekarang. Mereka bilang begini, kirimkan kami sampel kopi Sumatera, kopi Indonesia lah. Saya nggak pernah lupa, keluarga kami kirimin kopi sampel Sumatera. Sampai hari ini Bapak Ibu kalau ke semua gerai Starbucks, pasti ada bins 250 gram isinya kopi Sumatera. Itu awalnya keluarga kami yang kirim ke sana, tanpa mengetahui Starbucks akan jadi besar. Makanya waktu saya ke sana terakhir beberapa tahun yang lalu, saya kasih tahu fakta ini, ngobrol sama mereka, sama manajernya, dia bilang sayang ya, kalau dokumentasinya itu masih ada, kami mau pajang di museumnya Starbucks. Waktu itu berhasil, mereka goal dan mereka diterima karena mereka suka dengan sampel kopinya. Mereka dikasih uang. Tuhan bukakan sebuah peluang. Saya nggak pernah lupa di tahun 71, saya lihat ada truk besar di depan rumah saya. Isinya buku dan traktat yang dikirim ke pedalaman. Tuhan kalau sudah memulai sesuatu, penyertaannya tidak pernah gagal. Dia bisa pertemukan dengan siapa saja. Dia bisa pertemukan dengan sesuatu yang seolah-olah nggak mungkin. Kok bisa? Sebelum papa saya meninggal, sebelum om saya juga meninggal, mereka suka katakan, dulu Tuhan bukakan jalan, kita bisa dipertemukan dengan mereka. Padahal jalur komunikasi saat itu tuh sangat sulit. Kok bisa? Tuhan buat sebuah peluang yang luar biasa, sehingga pekerjaan Tuhan dibantu lewat sebuah gerai kopi yang kecil. Siapa yang pernah mikir seperti itu? Apapun yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Saya cuma mau kasih kekuatan ini kepada kita. Allah Immanuel yang telah datang buat kita, penyertaannya tidak pernah gagal. Masuk ke tahun yang baru, nikmati penyertaan itu. Jangan kejar-kejar jawaban doa, nikmati penyertaan Tuhan. Jawaban doa udah disiapin sama Tuhan. Kalau sudah genap waktunya dikasih. Jadi kalau sudah selesai semuanya, Bapak Ibu bisa katakan sama seperti saya, mujizat yang saya terima adalah penyertaan Tuhannya. Mujizat yang saya terima adalah saya diubahkan sama Tuhan. Kenapa? Karena saya mengalami Allah Immanuel dalam hidupku. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kehebatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Ajari kami Tuhan supaya kami memiliki respon seperti Yusuf, bukan seperti Ahaz. Walaupun di depan kami, di depan mata jasmani kami nggak enak Tuhan. Bahkan seolah-olah seperti nggak mungkin, tidak nyaman. Tapi justru ketika kami masuk ke dalam jalan itu, kami akan menemukan kebenaran dan memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan, kalau kami sudah diberikan Allah Immanuel dalam hidup kami akan menikmati penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan akan memerdekakan hidup kami. Tolong kami Tuhan supaya kami sabar. Tolong kami supaya kami menikmati proses ini. Apapun itu Tuhan. Karena Tuhan selalu memegang tangan kami. Dan masuk ke dalam tahun yang baru aku berdoa, jemaatmu di tempat ini dipersiapkan Tuhan
untuk masuk ke dalam sebuah era yang baru. Pintu-pintu baru akan dibukakan sama Tuhan. Orang-orang yang baru dipertemukan, kesempatan yang baru dipertemukan, karena Tuhan akan bawa kami terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbung kami diisi penuh sama Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan membuat berhasil di dalam rancangan Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat kado yang terindah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Merry Christmas semuanya.